Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Fauzia Irawan, mahasiswa semester 1 dengan PM 2014340058, kelas 1V VGSD 2MN Al-Wasliyah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manusia dan lingkungan, yaitu salah satu topik dari mata kuliah konsep dasar IPS yang diasuh oleh Bapak Samsul Bahri, SPD MPD. Baik, di sini saya mau menjelaskan pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatif. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal mencari kehidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang penting, kompleks, dan real. Kolerasi antara manusia dengan lingkungan. Pengertian ekologi. Ekologi terdiri atas dua suku kata Yunani, yaitu oikos yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah ekologi ilmu kerumah tanggaan. Ilmu ini mirip dengan ekonomi secara harfiah, berarti ilmu dan aturan rumah tangga. Nomos adalah bahasa Yunani yang berarti hukum atau aturan. Definisi lain dari ekologi. Ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Ekologi ialah biologi lingkungan. Lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi makhluk hidup. Antaranya, komponen abiotik adalah 1. Tanah, merupakan tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. 2. Udara, atau gas-gas yang membentuk atmosfer, oksigennya diperlukan untuk bernafas. 3. Air, sebagai tempat tinggal makhluk di dalam air. 4. Cahaya matahari, banyak mempengaruhi keadaan makhluk hidup. 5. Suhu atau temperatur, merupakan faktor lingkungan besar pengaruhnya terhadap kebanyakan makhluk-makhluk hidup. Sedangkan komponen biotik diantaranya adalah 1. Produsen, yang merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat organik termasuk kelompok tumbuhan. 2. Konsumen, merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau makan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen termasuk kelompok hewan. 3. Pengurai, adalah makhluk hidup atau organisme yang mengurangi sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Selain itu, di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor berikut ini: rantai makanan, habitat, populasi, komunitas, dan biosfer. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Tampaknya masa sekarang ini manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Bahkan lebih daripada itu, manusia telah mengubah semua komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia nampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan di hutan rimba, di mana penduduknya masih sedikit serta primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun secara negatif. Berpengaruh bagi manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupan.
Baik dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.